Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan bahas mengenai konsep web dengan basis data yang seperti yang kita ketahui, setiap sistem atau aplikasi saat ini dengan berbagai macam basis data. Kita pakai basis data karena kita butuh ruang penyimpanan untuk berbagai data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang mana nanti bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan. Kalau kita lihat ya bahwa ketika kita mau membuat satu aplikasi ataupun di sini kasusnya membuat web ya, maka web tersebut akan ada atau akan berisi informasi yang mana informasi tersebut muncul dikarenakan adanya pemrosesan data. Sehingga untuk membuat satu penyimpanan data yang sifatnya permanen dan juga nanti kedepannya bisa istilah web itu ya bisa dinamis ya. Sehingga kita memerlukan satu aplikasi ataupun pendukung yang disebut sebagai DBMS atau ya semacam aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan data. Nah, di sini saya tidak akan menyampaikan bahasan basis data secara khusus ya, karena Anda sudah pelajari di mata kuliah basis data. Tetapi di sini saya hanya akan menyampaikan bahwa pentingnya basis data ketika kita mau membuat satu sistem berbasis web begitu ya. Nah, implementasi basis data itu bisa di berbagai macam platform, baik itu tidak hanya di aplikasi web, kita juga bisa gunakan basis data itu di aplikasi desktop ataupun mobile, ataupun saat ini Anda bisa gunakan aplikasi basis data itu secara langsung ya, melalui browser, tidak lagi melalui aplikasi atau istilahnya command prompt gitu ya. Nah, tetapi kebanyakan dalam penggunaan basis data ini kita bisa lihat ya, itu yang banyak digunakan lebih kepada yang sifatnya command prompt begitu ya, meskipun sudah banyak aplikasi basis data yang basisnya GUI atau memiliki antarmuka. Kemudian nanti juga kita akan lihat bahwa aplikasi basis data itu atau DBMS itu ada yang free ya, ada yang berbayar. Sehingga nanti untuk menentukan apakah saya mau menggunakan aplikasi yang berbayar ataupun free, itu kembali lagi kepada programmernya. Kira-kira kalau misalkan menggunakan aplikasi yang free atau yang berbayar itu tujuannya untuk apa. Dan sudah pasti kedua-duanya memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga nanti Anda tinggal tentukan apakah kita harus memakai basis data yang free ataupun yang berbayar. Kalau kita lihat ya bahwa kehadiran basis data itu sangat penting, terutama ketika kita membutuhkan satu ruang penyimpanan yang dapat diatur. Nah, karena kan data-data yang kita proses itu tidak terbatas dari data teks ya. Kita bisa juga memproses data gambar atau image, lalu suara begitu ya, ataupun gabungan keduanya yaitu video misalnya. Nah, bahkan saat ini untuk data-data yang tadi disampaikan itu sudah kita bisa peroleh di berbagai macam repositori begitu ya.
yang mana ujung-ujungnya nanti kita bisa mengenal yang dinamakan big data, karena saking banyaknya data-data disimpan di suatu penyimpanan sehingga datanya itu sangat banyak begitu ya, sangat besar. Maka kita juga bisa peroleh data-data tersebut dari berbagai basis data, bukan hanya satu macam basis data. Mungkin basis datanya berbagai platform gitu ya. Dari itu kehadiran basis data dalam aplikasi web ini menjadi opsi penting ya, yang mana ketika kita mau membuat aplikasi ya khususnya berbasis web, kita bisa gunakan basis data. Nah, kalau kita perhatikan ini berdasarkan sumber ini ya dari blog atau website, yang mana disebutkan bahwa ada dua macam basis data yang sangat populer ya, yaitu basis data yang berbasis SQL ya, dan juga basis data yang berbasis NoSQL. Artinya untuk yang SQL mereka biasanya menggunakan bahasa query ya. Contohnya di sini ada MySQL, ada PostgreSQL, ya, ada Microsoft SQL dan lain-lain ya. Sedangkan untuk yang tidak menggunakan bahasa query atau disebutnya NoSQL, itu juga sekarang sudah populer gitu ya, semacam Redis ataupun MongoDB begitu ya, atau bahkan Firebase yang biasa digunakan di Android mungkin ya. Itu menjadi sangat populer ya. Karena apa? Karena mungkin kebutuhan penyimpanan data itu nanti kita akan lihat begitu ya ketika kita akan membuat satu perangkat lunak atau software, sehingga basis data yang basisnya SQL ataupun NoSQL itu akan ditentukan ketika kita mengembangkan satu platform aplikasi gitu. Karena semuanya memiliki kelebihan kekurangan, juga penggunaan di platformnya itu berbeda-beda begitu. Meskipun pada dasarnya ya semuanya bisa dipakai gitu ya. Cuma nanti bisa saja ketika kita terapkan di platform A itu akan ada kekurangan, atau bahkan bisa ya kebalikannya begitu. Di sini yang populer itu ada MySQL ya kalau yang berbasis SQL. Lalu di bawahnya ada Postgre dan selanjutnya sampai di Oracle contohnya. Kalau yang NoSQL ini yang paling besar itu ada di MongoDB, diikuti sama Redis dan lain-lain. Ada juga Elasticsearch, nanti Anda kalau misalkan butuh semacam query pencarian ya, Anda gunakan basis data Elasticsearch. Ini akan relatif lebih cepat dibandingkan dengan yang lain begitu ya. Atau yang lainnya juga punya kelebihan masing-masing gitu ya, untuk yang basis data SQL ataupun NoSQL gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini hanya mengingatkan kita saja mengenai konsep basis data, di mana ketika kita menggunakan basis data itu nanti akan berkaitan dengan manajemen sistem di basis data atau istilahnya DBMS ya. Sehingga kalau kita lihat bahwa database itu merupakan sekumpulan record, jadi kita melakukan pencatatan ya, atau record di situ, yang mana catatannya itu terstruktur gitu ya, tidak sembarangan nyimpen gitu. Jadi nanti ada semacam ID-nya, ada namanya, terus ada susunannya atau ada tanggalnya, dan tersimpan di dalam komputer sehingga nanti kita bisa akses kembali ketika kita butuh gitu ya. Atau mungkin bisa diproses menjadi satu informasi ya. Nah, kemudian di DBMS ini nanti akan ada semacam misalkan aplikasinya itu user interface-nya, lalu ada usernya, nanti kita bisa menentukan siapa yang mengakses aplikasi tersebut.
Lalu di dalam storage-nya itu nanti database-nya dibagi-bagi ke dalam beberapa macam database begitu ya. Jadi kalau kita lihat tidak sekedar relational database saja begitu ya. Bahkan ada yang disebut sebagai hierarchical database atau flat file database dan object database. Itu semuanya berkaitan dengan DBMS. Jadi nanti database yang tadi kita bahas di slide sebelumnya ya, yang berbasis SQL ataupun NoSQL itu bisa terbagi ke masing-masing macam dari storage area ini. Bisa relasional, bisa hierarchical, atau bisa flat ya, atau bisa berbasis objek gitu. Nah, adapun DBMS ya, itu aplikasi ya, semacam antarmuka yang bisa kita gunakan ya. Hari ini kan sudah banyak ya aplikasi DBMS yang populer. Tadi kalau kita lihat ada MySQL ya. MySQL kita bisa akses melalui browser dan kita bisa melakukan transaksi di situ secara langsung. Atau bahkan nanti kita bisa integrasikan dengan aplikasi web dan akses ke data DBMS yang tadi. Dimana nanti kita sebagai user itu bisa berinteraksi ya dengan basis data, baik itu proses pengambilan ataupun pembaruan ya, dan kita bisa melakukan manajemen informasi berdasarkan data yang disimpan di dalam database tadi. Nah, kalau kita lihat ya ini hanya mengingatkan saja, mungkin Anda ada yang lupa ya bahwa kemarin maksudnya di semester sebelumnya Anda mungkin sudah belajar tentang basis data ya. Yang kita kenal mungkin secara umum basis data itu relasional gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat bukan hanya database-nya itu tidak hanya relasional, tapi ada juga yang konsepnya hierarkikal. Jadi ada semacam ya kalau kita lihat di sini konsepnya semacam root ya. Jadi ada bagian kepalanya gitu ya, atau istilahnya yang paling atas itu disebut sebagai, kita anggap kategorinya, lalu dibagi menjadi beberapa subkategori ya. Di dalam subkategori itu nanti ada masing-masing properti atau atribut begitu, dan ini mirip seperti ya tree begitu ya, sehingga semakin bawah itu semakin khusus datanya gitu. Nah, ini yang relational database yang sering kita kenal atau kita pelajari ya, dan mungkin ini lebih umum kita kenal gitu ya, karena yang dipelajari mungkin kebanyakan database relasional gitu ya. Ada relasi satu ke satu ke banyak begitu ya. Dan di dalam database relasional nanti kita kenal ada primary key, foreign key, dan yang lain gitu. Sehingga kita bisa lebih mudah melihat bagaimana hubungan antara atau relasi di antara tabel-tabel yang ada di dalam basis data. Lalu ada objek database. Nah, objek database di sini lebih kepada representasi objek ya. Ya, ini mungkin berkaitan dengan bahasa pemrograman yang berbasis objek. Nah, di sini kita lihat bahwa katanya database objek ini berbeda begitu ya dengan database relasional, karena kalau tadi kita lihat di database relasional itu memiliki semacam key ya, kalau di sini ya ada gitu ya yang sama, cuma di sini disebut tidak lagi key gitu ya, tapi lebih kepada objeknya. Jadi ada objek yang sama, kemudian objek tersebut saling berhubungan begitu ya. Kemudian kita lihat bahwa secara umum poin pentingnya di sini adalah
ketika kita mau membuat satu aplikasi ya, yang mana aplikasi tersebut bisa mengolah data, kita bisa menggunakan aplikasi atau sistem ya database management system. Karena kita akan melakukan pemodelan data yang nanti memiliki relasi di antara data-data yang kita simpan ya. Atau misalkan nanti disebutnya ada model relasi objek gitu ya. Kemudian juga modelnya itu terstruktur dan masing-masing model itu nanti saling berkaitan gitu ya, atau berasosiasi. Kemudian di dalam bahasa pemrosesan di basis data ya, maksudnya bahasa yang sering dipakai di dalam basis data itu ada bahasa DDL ya, atau Data Definition Language, kemudian DML ya, Data Manipulation Language, atau DCL dan TCL. Ini semuanya berkaitan dengan pemrosesan data di basis data. Jadi apapun aplikasinya ya, ataupun tipe dari database-nya, apakah SQL atau bukan, yaitu nanti kita harus pahami konsep pemrograman di dalam basis datanya. Lalu model-modelnya bagaimana. Dan implementasi di dalam aplikasinya itu kita harus pahami juga, karena nanti ketika kita mengembangkan sistem ya atau aplikasi, kita harus memikirkan bagaimana caranya, misal kalau database itu diproses dalam satu waktu itu jutaan, tidak hanya satu atau dua kan, seperti yang kita sering contohkan ya, mungkin proses interaksi user itu kita hanya lakukan satu atau dua kali gitu ya. Tapi Anda pikirkan kalau misalkan satu waktu kita butuh proses atau permintaan ke server itu berjuta-juta. Ya, contohnya misalkan pengguna medsos ataupun pengguna e-commerce. Ya. Jadi kan usernya bukan hanya 1 atau sampai 10 orang. Ya. Ini berkaitan dengan user yang jutaan, gitu ya. Bahkan mungkin miliaran kalau di sosmed. Gitu. Sehingga ketika satu kali proses permintaan ke server, nah maka database itu harus bisa menangani request dari usernya. Bagaimana nanti relasinya, bagaimana teknik pencariannya, bagaimana memanipulasi datanya, itu harus kita pikirkan. Sehingga tadi yang disampaikan di slide sebelumnya, aplikasi database yang berbasis SQL atau NoSQL itu masing-masing punya tujuan tertentu berdasarkan ya aplikasi yang dikembangkan. Maka nanti ketika kita membuat sistem informasi rumah sakit misalkan, nanti database-nya beda dengan semacam sistem informasi geografi, itu bagusnya berbeda karena pemrosesannya juga beda. Atau mungkin dengan ya aplikasi semacam pencarian atau ya Google begitu ya, itu database-nya juga berbeda lagi, bukan lagi MySQL. Bayangkan kalau misalkan pengguna Google itu kan misal lebih dari 3 miliar, itu akan membuat sistemnya itu, kalau kita pakai MySQL saja ya mungkin bisa nge-lag gitu ya. Makanya nanti pemilihan aplikasi database-nya juga harus tepat gitu ya, ketika kita mau mengembangkan aplikasi. Kemudian poin penting selanjutnya adalah kita harus pahami relasi di antara data-data yang ada di tabel dalam database ya. Lalu kita pahami atributnya bagaimana dan constraint-nya bagaimana. Kira-kira yang bisa akses ke data A atau data B itu siapa atau bagaimana, sehingga nanti tidak sembarangan data itu diolah gitu ya. Maka ya tadi saya sampaikan, saya tidak akan membahas secara khusus gitu ya untuk materi basis data, karena saya anggap Anda sudah paham semuanya. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini adalah tadi
bahwa ketika kita mau mengembangkan sistem, Anda harus memikirkan juga basis data apa yang kita gunakan. Nah, ini saya lewat dulu ya, karena Anda mungkin sudah paham ya. Ini juga sebenarnya Anda juga sudah pelajari, tapi saya akan bahas mungkin hanya sedikit ya. Jadi kita bisa gunakan perintah-perintah ini untuk memanipulasi data. Contohnya create atau drop begitu ya. Atau di yang lainnya ada select, ada insert, ada delete begitu ya. Itu perintah-perintahnya lebih kepada SQL gitu ya. Kalau NoSQL bagaimana ya, mungkin berbeda lagi nanti perintahnya. Makanya nanti Anda harus tentukan apakah kita mau pakai SQL ataupun NoSQL basis datanya. Nah, ketika kita memutuskan memakai SQL, berarti sistemnya sistem yang bagaimana. Lalu saya mau pakai NoSQL, ya berarti Anda harus sudah paham sistem apa yang Anda kembangkan. Jangan sampai nanti ketika mengembangkan aplikasi atau sistem ya Anda asal ambil database aja. Itu bagusnya harus ditentukan dahulu gitu ya. Meskipun secara umum ya bisa gitu ya pakai berbagai macam database, tetapi Anda harus pikirkan kira-kira apakah dengan database tersebut atau aplikasi database itu bisa ya istilahnya fungsi dari sistemnya itu berjalan dengan baik atau tidak gitu. Itu yang harus Anda pikirkan. Nah, ini lebih ke SQL ya. Tadi masih berhubungan dengan slide sebelumnya ya. Kita bisa melakukan penambahan data, penghapusan data, pengubahan data gitu ya. Berkaitan dengan tabel, lalu membuat prosedur misalnya, lalu menentukan constraint tadi siapa yang dapat akses atau tidak begitu. Bagaimana relasi dua tabel saling berhubungan. Lalu misalkan ketika ada update di satu tabel, apakah tabel yang lain ikut atau tidak. Ini lebih kepada teknisnya ya. Saya anggap Anda sudah paham semua karena sudah pernah belajar. Nah, kalau kita implementasikan di sini ada contoh, misalkan karena studi kasusnya kita pakai PHP ya, kita pelajari dengan PHP gitu ya, webnya. Contoh misalkan kita mau menghubungkan aplikasi yang dibuat dengan PHP dengan database. Di sini khususnya MySQL. Contoh misalkan ada coding ya, pertama ada server name, lalu ada username dan ada password. Nah, ini berkaitan dengan servernya itu bagaimana gitu ya. Karena ini MySQL ya, secara standar itu sudah settingannya. Kalau untuk servernya localhost ya, username-nya root dan passwordnya kosong. Anda bisa ubah sebenarnya, tidak hanya seperti yang ada di sini gitu ya. Karena nanti juga ketika deployment atau implementasi sistem itu ini akan diubah, bukan lagi root begitu ya, atau passwordnya malah kosong ya. Maka kalau misalkan standarnya tidak dirubah ya siap-siap saja aplikasi kita banyak yang mengganggu begitu ya. Ini coding sederhana yang tugasnya untuk menghubungkan aplikasi dengan basis data. Nah, untuk menghubungkan koneksi ke database ya kita tinggal buat koneksi ya. Di sini ada new MySQL, server name, username dan password. Kalau misalkan connectionnya error maka tampilkan pesan gagal gitu ya. Tapi kalau misal terhubung ya tampilkan pesan berhasil gitu. Nah, sehingga nanti eksekusinya begini. Anda lihat bahwa kalau misalkan database-nya terhubung dengan aplikasi web ya hasilnya begini yang tanda checklist hijau ini. Tapi kalau misalkan ada yang salah, misalkan apakah itu servernya, apakah itu usernya atau passwordnya, maka di situ akan terjadi pesan kesalahan.
bahwa katanya akses denied for user localhost. Ya, itu artinya ada sesuatu yang ditolak. Contohnya tadi kalau misal untuk ya inilah pokoknya ketika kita menghubungkan database, pesan terhubungnya seperti ini berdasarkan coding yang tadi. Tapi kalau misalkan tidak, ya ini karena ada yang salah misalkan di username atau passwordnya, ya begitu. Maka Anda ubah nanti kira-kira apa username atau password yang ada di coding tadi. Coding selanjutnya adalah membuat database. Ya. Kita bisa buat database menggunakan query dari bahasa SQL ya, yang disimpan di aplikasi web. Contoh di sini menggunakan PHP. Di sini ada include connect. Nah, connect itu anggap saja file yang tadi ya, yang menghubungkan web dengan database. Nah, ketika include-nya sudah berhasil tadi ya, connect-nya berhasil, terhubung, sukses ya, maka kita lakukan perintah selanjutnya yaitu query. Query-nya apa? Yaitu create database. Namanya multi-user. Dengan coding ini kita akan buat database baru gitu ya, dengan nama multi-user. Nanti kalau misalkan berhasil ya katanya berhasil, kalau tidak berarti nanti ada pesan error. Itu untuk membuat database. Nah, hasil eksekusinya begini, nanti akan kalau sukses begini. Nanti kan tadi server connected artinya sukses terhubung, lalu database created. Nah, ini perintah yang barusan. Kalau tidak berhasil ya mungkin begini pesannya. Contoh kalau sudah ada misalkan dia ada pesan bahwa multi user itu sudah ada. Nah, selanjutnya kita buat tabel baru ya. Tadi sudah membuat database baru. Kita include lagi yang connect ini ya. Ini menghubungkan basis data dengan aplikasi. Lalu kita buat query create table user. Di dalamnya ya Anda tentukan atributnya apa untuk user itu. Kalau saya di sini contohnya ada ID user, ada username, ada password, ada level, dan ada rank date ya. Nah, ini ceritanya bahwa nanti akan ada beberapa user ya yang bisa mengakses aplikasi, di mana status levelnya itu ada admin, ada user, ada guest gitu. Defaultnya adalah user. Nah, kemudian kalau berhasil nanti ada pesan sukses, kalau error ya nanti akan terjadi error. Kita lihat hasilnya. Nah, ini contohnya misal kalau tabelnya berhasil dibuat ya, maka akan tampil seperti ini. Tapi kalau tidak ya nanti akan ada pesan error begitu. Nah, kalau kita sudah buat database lalu tabelnya ada, nah maka kita akan memasukkan data ke dalam tabel tadi. Ceritanya tadi belum ada nama atau belum ada data ya di tabel user itu, maka kita bisa buat query dengan perintah insert into user ya. Kemana insertnya? Yaitu ke field yang ada di username dan password begitu. Contoh di sini ada username-nya Raihan, passwordnya tes. Nanti kalau berhasil misalnya akan ada pesan berhasil, kalau tidak ya nanti akan ada pesan error begitu ya. Hasilnya begini. Nah, ini kalau ada kalau sudah berhasil dimasukkan datanya, ini kalau tidak berhasil ya. Nah, karena kita mau menguji apakah datanya itu berhasil atau tidak, kan katanya tadi ada pesan berhasil, ya kan datanya belum muncul gitu ya. Maka kita akan uji apakah datanya itu ada atau tidak. Anda bikin lagi query di sini. Contoh misalkan di sini
SQL select from user. Artinya kita akan memilih data-data yang ada di user berdasarkan rinciannya itu adalah ID user, lalu username, ada level, ada rank date. Nah, nanti kalau berhasil akan muncul, tapi kalau tidak berhasil ya mungkin hasilnya di sini disebutkan 0 gitu ya, tidak ada datanya. Kita lihat contohnya. Nah, ini kita lihat bahwa user tadi Raihan. Nah, ini ada nomor 3. Maka untuk memanggil data atau menampilkan data yang sudah tersimpan di basis data itu kita gunakan query select ya, from tampilnya apa. Di sini ada namanya yang tadi sudah dapat Raihan ya. Lalu di situ levelnya user dan daftarnya itu ya kira-kira tanggal seperti ini. Kalau tidak berhasil ya nanti ada pesan error, di mana errornya nanti tinggal dibaca saja nanti di mana posisinya. Di sini ditampilkan 0 begitu ya, artinya tidak ada data yang bisa diambil. Padahal kan mungkin saja itu ada yang salah codingnya atau memang datanya tidak ada. Lalu untuk update data ya, kita bisa gunakan query update user, kemudian set levelnya. Tadi kan semua user ya, kita lihat di sini semua levelnya user. Lalu kita akan ubah salah satu user itu menjadi admin. Contoh ID usernya di sini 1. Berarti nanti yang diubah adalah siapa nomor 1? Ya ini misalkan Ades ya. Itu Ades levelnya user mau diubah menjadi admin. Maka harus update dengan query update user lalu set level admin. Dimana yang akan diubah ini ID usernya adalah 1. Kalau berhasil ya nanti ada pesan berhasil, kalau tidak maka akan ada pesan error. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Ini berhasil lalu ditampilkan, maka hasilnya itu menjadi admin levelnya admin. Jadi dari 4 user ini ya, itu ada Ades sebagai admin, ada Maya, ada Raihan, ada Riri itu menjadi user. Ya, artinya nanti user ini kira-kira tugasnya apa atau aksesnya apa saja. Yang admin misalnya tugasnya apa atau nanti menunya bagaimana. Sehingga nanti ada perbedaan di antara user yang ada di tabel ini. Yang terakhir ada menghapus data. Kita bisa melakukan proses penghapusan kalau misalkan datanya itu sudah tidak dipakai atau mungkin ada yang salah yang bisa dihapus gitu. Maka contoh di sini misalkan ada query delete from user where ID user. Ya, kalau kita lihat di sini ID usernya 3, berarti yang dihapus itu nomor 3. Nomor 3 itu apa atau siapa? Nomor 3 adalah Raihan. Kalau berhasil nanti ada pesan sukses, kalau error ya nanti ada pesannya. Kita lihat di sini. Yang tersisa hanyalah Ades, Maya dan Riri. Levelnya masih sama. Di sini admin, user. Karena tadi nomor 3 itu dihapus, maka dia tidak ada di tampilan basis data. Lalu ya, nanti Anda coba di rumah ya, atau kalau ada waktu luang silakan dicoba ya. Konsepnya masih sama, kita buat aplikasi yang di dalamnya memiliki 2 user, 1 admin, 1 user biasa ya, atau ya settingannya bagaimanalah, yang penting 2 user itu berbeda, dimana aplikasinya itu bisa memutar musik. Ya kalau kita lihat kan sekarang populer ya aplikasi semacam Joox gitu, atau Spotify ataupun yang lainnya. Nah kan mereka punya strateginya adalah kalau misalkan yang bukan member nih, kita bisa muter lagunya berapa atau kita bisa download lagu berapa. Tapi kalau sudah full maksimal ya
itu nanti Anda disuruh ya langganan gitu ya, mau tidak mau harus langganan supaya bisa menggunakan full feature gitu ya. Nah di sini juga Anda studi kasusnya hampir sama. Di sini ya Anda sediakan misalkan 10 lagu ya, lalu lagu itu bisa diputar oleh user 1, dia hanya bisa 5 ya, sedangkan user 2 itu bisa 10 lagunya, bisa semua gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk membedakan akses dari kedua user tersebut? Padahal ya, kalau kita lihat di database-nya untuk file musiknya itu sama, ada 10. Tetapi user 1 hanya bisa mengakses atau bisa memutar itu 5 buah musik saja. Oh iya, sebelum ke situ saya akan demokan ya yang tadi dibahas. Untuk contoh demonya itu adalah ya, kita lihat di sini. Kita lihat di sini bahwa contoh di sini kan kita punya database nih, saya pakai PHP MyAdmin ini ya, antarmuka untuk mengakses basis data MySQL ya.